Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah olahraga itu berpahala? Pertanyaan yang singkat tapi padat maknanya. Kita kembalikan ke pertanyaannya. Kalau sekiranya kita menyakiti diri sendiri, menzalimi diri sendiri, kira-kira berdosa nggak? Jika badan kita, tubuh kita ini dibiarkan bermalas-malasan hingga sakit, kira-kira dosa nggak? Atau yang lebih parahnya, jika badan kita ini kita beri asupan yang haram, katakan kita beri tato atau cabut alis, hal-hal yang lain yang kira-kira bisa menyakiti tubuh kita itu, kira-kira dosa nggak? Tentu itu termasuk dosa, karena dengan membuat badan kita malas-malasan hingga sakit, tentu hal ini sama halnya seperti kita menyakiti diri kita sendiri, menzalimi diri kita sendiri. Karena memang itu dosa, karena kita menyakiti diri kita sendiri, maka jika kita melakukan olahraga agar badan kita sehat, agar badan kita kuat, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik, ibadah kita bisa jadi lebih khusyuk, maka nilainya pahala. Terlebih niatnya karena Allah, mensyukuri tubuh yang telah diberikan, insya Allah pahalanya berlipat, karena mengharapkan ridha Allah. Dan ini kebalikannya, ini kaidah daripada Nabi SAW ketika ada yang bertanya kepada beliau. Ini hadis riwayatnya ini dari riwayatnya Abu Dzar, seorang sahabat yang terkenal dengan kejutannya. Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun." Jadi para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jika seseorang memenuhi syahwatnya itu pun akan mendatangkan pahala?" Jadi kenapa para sahabat bertanya tentang ini? Karena sebelumnya Nabi SAW menyebutkan bahwa ada yang bertanya tentang, yaitu sahabat Abu Dzar bertanya tentang, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana mereka puasa, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan kalian apa-apa yang kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah, pada setiap tahlil ada sedekah, menyuruh kebaikan itu sedekah, melarang pada kemungkaran itu sedekah, mendatangi istrimu itu juga sedekah." Jadi mendengar Nabi SAW mendatangi istri pun termasuk sedekah, lalu sahabat bertanya tersebut. Lalu Nabi SAW pun menjawab, "Bagaimana menurutmu jika ia menempatkan pada tempat yang haram? Bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkannya pada tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala." Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 20.500. Hadisnya sahih, periwayatnya qawi. Itu kuat nih periwayatnya. Jadi itu dalil kaidahnya, kaidah mengambil kiasnya kenapa olahraga itu bisa mendatangkan pahala. Karena ketika kita menzolimi, membiarkan tubuh kita malas-malasan menjadi sakit, itu menjadi dosa karena menzolimi diri sendiri. Dan sebaliknya, ketika kita berolahraga supaya sehat, untuk fisik kita tetap bugar,
supaya kita beribadah bisa khusyuk, puasa kita bisa lancar. Ini akan mendatangkan pahala. Jadi, namun perlu juga kita pahami bahwa fisik kita ini, tubuh kita ini pada hakikatnya adalah titipan, amanah dari Allah yang dipergunakan di dunia. Jadi fisik kita ini fisik di dunia. Karena ketika di alam ruh, ini kita udah punya fisik sendiri, sehingga kita bisa bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb kita. Dan untuk mendampingi, untuk mengingatkan manusia akan kesaksiannya di alam ruh sebelumnya, makanya diturunkan kitab, diturunkan nabi untuk mengingatkan manusia agar untuk selalu ingat dengan kesaksiannya ketika di alam ruh. Hingga kemudian nanti ketika di akhirat kita akan memiliki tubuh yang baru. Tubuh yang baru. Dan di akhirat itu ada 3 macam bentuk tubuh kita nanti. Yang pertama, jika kita termasuk orang yang bisa bersyukur, menjaganya, dan menggunakan tubuh itu sesuai dengan apa yang manual book petunjuknya. Apa itu? Ya Al-Quran dan Sunnah. Maka insya Allah kita akan termasuk orang yang selamat, dan tubuh kita akan di-upgrade dengan tubuh yang lebih baik sebagaimana dengan tubuhnya Nabi Adam, dan kita akan kekal abadi. Disebutkan bahwa dari riwayatnya Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan tidak berbulu badan, tidak berzenggot, wajah mereka putih berseri-seri, kepala mereka berambut pendek, serta mata mereka bercelak. Mereka seperti anak muda yang berumur 33 tahun. Ukuran mereka seperti sebagaimana penciptaan Adam, dengan tinggi 60 hasta dan lebar 7 hasta. Jadi tubuh kita itu ketika nanti kita menjadi penghuni surga, insyaallah, amin, kita itu tingginya 60 hasta. Jadi kalau 1 hasta itu sekitar 0,45, katakan aja setengah meter lah ya, kita setengah meter 60 hasta, berarti sekitar hampir 30 meter tinggi para penghuni surga, dan itu kekal kita. Dan disebutkan bahwa kita tidak berbulu badannya, tidak berjenggot. Jadi kalau sekiranya sekarang ada istri-istri yang kurang suka pada suaminya yang berjenggot atau apa, sabar, nanti di surga dia akan punya suami yang tidak berjenggot, wajah mereka putih berseri-seri, dan umurnya itu 33 tahun. Jadi nggak ada orang tua di surga nanti. Itu bentuk tubuh yang pertama ketika nanti di akhirat. Yang kedua, karena sebaliknya jika kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menggunakan, tidak bisa merawat tubuh kita, tidak bisa mempergunakan tubuh kita sebagaimana petunjuk yang diberikan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka sebaliknya tubuh kita itu akan menjadi tubuh yang lebih besar, jauh lebih besar. Kenapa kita sebut jadi besar? Karena disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2500 bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kulit orang kafir itu setebal 42 hasta. Gigi gerahamnya itu seperti Uhud, dan tempat duduknya ya, tempat duduknya majelisnya, tempat duduknya itu seluas antara Mekah dan Madinah. Kebayang? Seorang penduduk neraka, giginya itu digambarkan sebesar Uhud. Tebal kulitnya itu 42 hasta. Jadi kalau kita pergantikan setengah meter, 45 cm lah itu, 45 cm atau setengah meter lah lebih mudahnya, itu hampir 20 meter. 19, hampir 19 meter.
tebal kulit aja, tebal kulit. Dan ini menggambarkan bahwa sesuai dengan kondisi di mana mereka ditempatkan. Karena mereka ditempatkan itu di neraka. Dengan tebal kulit yang hampir 18 meter tentu agak lebih bertahan lama ketika nanti dibakar di api neraka. Nggak mungkin dengan tubuh kita seperti ini. Tubuh kita seperti ini, jangankan api neraka, api kompor aja udah banyak langsung gosong dengan mungkin kebakaran rumah aja gitu. Apalagi ini di neraka. Makanya bentuk tubuh orang di neraka itu digambarkan tebal kulitnya aja hampir 18 meter. Dan kondisi mereka itu tidak hidup tidak mati. Artinya ketika nanti mereka hidup dibakar, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, itu terus berulang. Ini bentuk tubuh kelompok yang kedua nanti ketika di akhirat. Lalu yang ketiga bagaimana kelompok bentuk tubuhnya? Bentuk tubuh kelompok ketiga ini adalah mereka yang dipakaikan dengan bentuk tubuh yang kedua, yaitu bentuk tubuh orang-orang yang di neraka. Jadi setelah nanti selesai dosanya dibakar, dibersihkan, maka dalam keadaan gosong tubuhnya tadi dimasukkan ke sungai hayat. Baru kemudian tumbuhlah seperti tumbuh tubuh yang baru, itu seperti disebutkan itu di hadis seperti benih yang baru tumbuh. Jadi ketika disiram air sungai hayat itu akan tumbuh seperti benih yang baru tumbuh. Itu 3 bentuk tubuh manusia nanti ketika di akhirat. Jadi nanti baru kekal 2 antara yang di neraka kekal selamanya seperti itu, yang di surga kekal seperti itu. Dan yang mana tubuh yang akan dipakaikan kepada kita di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, kembali kepada kita. Hal ini jadi mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jika kita bisa bersyukur dengan tubuh yang kita miliki sekarang, kita miliki ini, bisa kita pergunakan, bisa kita rawat, bisa kita jaga, kita bisa pergunakan, beribadah kepadanya sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan tuntunannya, maka kita akan diberikan nikmat yang lebih. Nikmat berupa tubuh yang lebih baik lagi, kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, jadi semoga kita termasuk golongan itu melalui salah satunya tadi ya, dari pertanyaan tadi, termasuk orang yang bisa menjaga amanah tubuh ini melalui salah satunya berolahraga. Bagi orang yang bekerja mungkin olahraga itu sudah merupakan bagian daripada pekerjaannya. Namun bagi pekerja yang lainnya mungkin membutuhkan olahraga tambahan olahraga untuk menjaga kondisi fisiknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berolahraga. Kan ada yang kenal di kita bahwa olahraga yang direkomendasikan itu seperti olahraga berenang, memanah, berkuda. Ini diajarkan di dalam hadis ada disebutkan. Padahal kalau kita pelajari kondisi di Arab itu ya jauh sebenarnya dari sungai, karena topografi daripada Arab itu ya sebenarnya padang pasir kan. Tapi Nabi SAW malah olahraga, salah satunya yang direkomend ini ya olahraga berenang. Dan tidak itu saja, bahkan Nabi SAW itu olahraganya juga berlari, nggak tanggung.
berlari dengan istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada disebutkan di Sunan Abu Daud di nomor hadis 2214. Ummul Mukminin menyebutkan bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau berlomba dengan beliau, dan di situ Ummul Mukminin menang. Tapi kemudian setelah Ummul Mukminin gemuk, berlomba lagi dengan Nabi SAW, terbalik, malah Nabi SAW yang memenangkan perlombaan berlari tersebut. Jadi ini berarti tidak hanya sekali perlombaan yang olahraga lari yang dilakukan Nabi SAW beserta istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nggak kebayang kita bagaimana mungkin kegembiraan, juga keharmonisan rumah tangga jika seorang istri dengan seorang suami itu lomba lari gitu. Sensasinya tuh kebayang ya. Saya sendiri belum pernah menyobanya. Insyaallah nanti bisa dicoba juga seperti bagaimana sensasinya lomba lari dengan istri sendiri. Mudah-mudahan dengan melalui olahraga berpahala, selain berpahala itu juga bisa menjadikan tubuh kita sehat. Insya Allah kita termasuk dalam kelompok orang yang akan insya Allah diberikan tubuh sebagaimana tubuhnya Nabi Adam alaihissalam yang tetap muda di dalam surga dengan umur 33 tahun. Nah, insya Allah kita termasuk itu. Namun jangan lupa, karena kita sebagai manusia tentu tidak luput dengan dosa dan kesalahan. Makanya mungkin bisa kita ambil salah satu doa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa beliau itu selalu meminta perlindungan atas 5 hal, yaitu sifat pengecut, kikir, kehidupan yang buruk, mati sebelum bertobat, dan perlindungan dari siksa kubur. Dan ada doanya itu, ada di Sunan An-Nasai, dan banyak ini hadisnya. Bisa kita lihat aja. Kalau doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal zubni wal bukhli wal su'il umuri wa fitnatil sadr wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, kikir, kehidupan yang buruk, mati sebelum bertaubat, dan siksa kubur. Ini aja, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab apakah berolahraga itu berpahala. Insyaallah itu berpahala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih saya mohon maaf. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah, adapun salah dan silap itu dari pribadi saya yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.